Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Di video kali ini saya akan membahas salah satu teknik yang berhubungan dengan ekualisasi. Buat teman-teman yang sudah bisa untuk melakukan teknik Frenzel, ya, khusus untuk Frenzel, silahkan dilakukan juga. Buat teman-teman yang belum bisa, silahkan untuk dilatih, disimak baik-baik videonya lebih detail lagi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih sementara struggling belajar tentang ekualisasi. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Melanesia Freedive, please kalian subscribe channel Melanesia Freedive. Kalian klik tombol subscribe di bawah sini yang warna merah. Kemudian kalian boleh like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, ngomong-ngomong soal ekualisasi atau teknik ekualisasi, kita di level beginner lah ya, atau secara umum di dunia freediving kita kenal ada teknik Valsalva, kemudian kita kenal ada Frenzel manuver, kemudian kita ada Motteville, kemudian ada banyak sekali teknik-teknik atau nama-nama teknik yang biasa kita pakai di dunia freediving. Cara melakukannya pun juga beda, teknik melakukannya pun juga beda. Di video kali ini saya hanya khusus untuk memperdalam skill kalian khusus untuk Frenzel teknik. Ngomong-ngomong soal Frenzel teknik, kenapa harus dipelajari? Menurut saya teman-teman juga mungkin sudah pada tahu. Untuk yang belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Belajar teknik Frenzel itu sangat bagus karena seperti yang kita tahu, Frenzel ini hanya menggunakan otot bagian atas, bagian sininya saja, bagian tubuh manusia di bagian sini saja, otot-otot yang berperan di bagian sini saja. Sedangkan kalau Valsalva, dia menggunakan udara dari dalam perut kita didorong ke atas. Artinya semakin dalam kita turun, semakin banyak frekuensi ekualisasi yang kita lakukan, maka secara otomatis semakin banyak udara yang kita buang. Secara tidak langsung kita rugi karena udara itu terbuang begitu saja. Nah, Frenzel itu kita tidak menggunakan udara dari dalam sini. Kita hanya menggunakan otot yang ada di bagian sini untuk membuka katup ekualisasinya kita. Jadi, simpelnya seperti itu. Kemudian belajar Frenzel pun juga sebenarnya mengurangi resiko cedera pada saat teman-teman menyelam ke bawah. Melakukan teknik Valsalva dengan cara mendorong seperti itu sangat rentan untuk terjadi cedera, apalagi khusus untuk di bagian tenggorokan, di bagian paru-paru, karena semakin dalam kalian turun, semakin besar pressure, semakin kuat juga tenaga yang kalian pakai, itu rentan buat terjadi cedera. Dan masih banyak lagi benefit dari teknik Frenzel itu sendiri. Ngomong-ngomong soal teknik Frenzel, sebenarnya yang paling berperan penting itu sebenarnya hanya dua. Yang pertama adalah cara kalian untuk mengontrol epiglottis, ya Pak. Orang bilang epiglottis, kemudian ada yang bilang vocal cord, kemudian ada beberapa teman-teman freediver pun yang menamai bagian di dalam sini dengan istilah mereka sendiri. Cuman yang saya tahu dan yang paling familiar adalah epiglottis. Kalian bisa cari nanti di internet, kalian lihat saja apa namanya yang pasti. Intinya yang paling familiar adalah orang bilangnya epiglottis. Kemudian yang berikut adalah anak lidah atau soft palate. Orang biasa bilangnya anak lidah, orang biasa bilangnya juga soft palate. Terserah kalian mau bilang yang mana, yang jelasnya dia ada di dalam sini. Yang kegantung-gantung kecil itu, nah itulah namanya soft palate. Kalau di bagian sini namanya hard palate. Semakin ke dalam itu soft palate. Oke, jadi itulah yang harus kalian kontrol untuk open close. Yang di dalam sini juga yang kalian harus kontrol untuk selalu tertutup. Oke, ingat epiglottis selalu tertutup, soft palate kalian harus kontrol untuk close, open, close, open, close, open. Oke. Terlepas dari masalah faktor relaksasi dan tidak atau kenyamanan pada saat kalian di bawah laut, teknik atau controlling dari dua spot tadi itu paling penting. Makanya untuk di video kali ini saya bakal mengajarkan teman-teman bagaimana caranya mengontrol dan melatih teknik Frenzel khususnya untuk mengontrol epiglottis dan si soft palate. Di video kali ini saya bakal mengajarkan teman-teman bagaimana cara mengontrol itu dengan menggunakan balon. Oke, mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat di video-video yang lain, atau mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar di teman-teman instruktur yang lain. Oke, buat teman-teman yang sudah,
tidak apa-apa kalian coba lagi, tapi yang belum kalian coba untuk perhatikan step by step, detail per detail. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih sementara belajar untuk bisa melakukan teknik Frenzel ya. Ada 3 step untuk menggunakan balon ini. Yang paling pertama adalah kalian tiup balonnya, oke? Tiup, kemudian udara dari dalam balon ini kalian coba untuk dorong ke hidung atau biarkan dia keluar ke hidung tanpa dia harus masuk ke dalam sini. Artinya kalau dia masuk ke sini artinya epiglottis kalian masih kebuka dan kalian harus berlatih untuk bagaimana caranya dia ketutup. Oke, saya coba kasih contoh. Tiup balonnya dulu. Oke, balonnya sudah tiup dan saya coba buang keluar lewat hidung. Oke, keluar lewat hidung. Kalau dia masuk ke dalam sini kalian pasti rasa dan kalian harus tutup. Caranya tutup itu atau kalian bisa agak rapatkan sedikit dagunya kalian turun ke bawah sini, jadi posisi kepala kayak gini. Nah, ini epiglottis tutup. Oke. Tutup. Makanya kenapa kalau orang yang lagi mau belajar teknik Frenzel, mereka bilang posisi kepala jangan begini, tapi usahakan dia relax atau agak sedikit ke bawah. Oke. Nah, saya coba ulang lagi ya. Tiup balonnya. Ini step yang pertama. Oke. Kemudian masukkan ke mulut kembali ya. Dia keluar ke hidung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tiup balonnya, kemudian pencet hidung, dilepas, pencet hidung, dilepas, pencet hidung, dilepas. Oke. Oke, jadi udara dari dalam balon ini tadi sama, dia keluar ke hidung, cuman saya coba tutup lubang hidungnya, kemudian lepas, tutup, lepas, tutup, lepas, tutup, tanpa ada dorongan dari bawah, karena ingat epiglottis kita tutup. Oke, saya coba ulang lagi. Yang kedua, oke, epiglottis close. Oke, soft palate open close open close open close. Yang ketiga saya coba lakukan yang sama, tiup balon, masukin ke mulut, kemudian udara dari dalam balon ini saya coba keluarkan ke hidung tapi tanpa pencet hidung. Saya coba kontrol close open soft palate dari dalam. Oke, coba. Oke, saya ulang sekali lagi. Oke, close open tanpa pencet hidung. Jadi 3 teknik ini sebenarnya paling simple dan paling gampang buat teman-teman latih. Buat teman-teman yang masih bermasalah mulai dari step pertama tadi, kalian boleh lebih fokus sebenarnya masalahnya ada di mana. Kalau misalnya memang masalahnya susah untuk menutup epiglottis, kalian boleh lakukan pelan-pelan, feel the pressure coming to your mouth, coming to your throat. Jadi kalian bisa, oke, intinya epiglottis close, soft palate ini yang kalian coba untuk open close open close open close. Nah, memang agak sedikit susah buat mengontrol si soft palate ini ya. Si soft palate ini memang agak susah untuk dikontrol, tapi dengan latihan lebih sering, kalian fokus, pasti kalian bisa. Oke. Buat teman-teman yang sudah bisa,
mantap. Nanti coba buat kalian share ke teman-teman kalian yang lain, mudah-mudahan semua sudah pada bisa. Kalau yang sudah bisa, kita coba tambah sedikit tingkat kesulitannya. Yang tadinya mungkin dengan cara full lungs, sekarang kita coba tambah dengan empty lung. Kita buang napas full, kemudian lakukan 3 step yang tadi sama-sama. Oke. Yang pertama, tiup dulu balonnya. Oke, kemudian coba exhale full. Oke. Dia keluar dari hidung tanpa saya dorong. Oke, karena udara dari dalam paru-paru saya sudah selesai, sudah habis, sudah saya buang semua. Jadi yang keluar tinggal dari balon. Saya ulang sekali lagi. Oke, buang napas full. Oke, semuanya keluar dari hidung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sambil pencet hidung. Sama, buang napas juga. Jadi kita tiup dulu. Buang napas. Oke. Oke, sama dengan yang tadi, cuman ini sekali lagi napasnya saya buang, kemudian udara dari dalam balon keluar, saya close, lepas, saya close, saya lepas. Oke, saya coba sekali lagi. Oke, buang napas. Oke. Oke, jadi udara dari dalam balon ini yang keluar. Yang terakhir, tanpa memencet hidung. Oke, buang napas full. Jadi dia keluarnya dari hidung, cuman saya open close-nya dari dalam. Saya ulang sekali lagi. Oke, buang napas. Oke, jadi itu 3 step yang menurut saya sangat simple dan sangat gampang dan sangat efisien buat teman-teman berlatih di rumah. Jadi ini khusus buat teman-teman yang jarang mungkin ke laut atau tidak punya banyak waktu untuk ke laut dan mau untuk selalu upgrade skill. Teknik ini sangat bagus, metode ini sangat bagus. Kemudian kalian bisa lakukan sebanyak mungkin, sesering mungkin. Kemudian tips dari saya pada saat kalian lakukan ini, usahakan kalian bisa fokus sebenarnya apa yang terjadi. Ingat, hanya 2 spot saja. Jadi epiglottis close, sama kalian coba feel soft palate-nya itu open atau close. Kalau misalnya epiglottis kalian masih kebuka, maka udara dari dalam balon ini pasti masuk ke dalam. Oke, mungkin dia masuk ke dalam sebagian, ada sebagian yang keluar, tapi kalian pasti bakal rasa. Yang kedua, masalah soft palate. Kalau misalnya soft palate kalian ketutup terus, oke, maka udara dari dalam balon ini tidak bisa keluar ke hidung. Jadi dia kasusnya kayak begini. Epiglottis saya ketutup, soft palate saya ketutup. Jadi udara dia stay di sini.
Oke, kalau saya buka soft palate maka semua akan keluar dari hidung. Oke, kurang lebih seperti jadi kalian sama prinsipnya pada saat kalian ada juga di underwater dan coba untuk mempraktekkan si Frenzel itu. Poin yang paling penting sebenarnya memang tetap kalian harus bisa lebih rileks, kalian fokus. Jadi tidak usah fokus ke berapa dalam kalian turun, fokus hanya ke ini sudah benar apa tidak. Oke, kalau telinga kalian nggak sakit pada saat kalian turun, maka itu sudah bagus. Kemudian disarankan untuk coba turun pelan-pelan supaya pressure itu tidak langsung masuk ke dalam kalian punya rongga tubuh. Kemudian coba sesering mungkin untuk dilatih. Faktor otot juga, si lidah juga berpengaruh untuk khususnya untuk teknik si Frenzel ini. Jadi nanti saya bakal bahas juga mungkin metode lanjutan dari yang ini, untuk bagaimana caranya mengontrol, melatih ototnya kita, kemudian bagaimana caranya supaya kita mau menyelam agak lebih dalam lagi, bagaimana caranya ini saya coba bahas lagi mungkin di video selanjutnya. Kali ini cukup dulu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe channel Melanesia Freedive. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh klik like, kalian boleh komen di bawah kalau misalnya kalian kurang paham sama apa yang saya maksud hari ini. Kita bisa diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa kalian boleh share ke teman-teman kalian yang lain, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.